Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di pagi hari ini ya, saya akan memberikan sedikit gambaran atau opini ya tentang materi yang mudah-mudahan nanti bermanfaat ya agar kalian bisa istilahnya mengetahui ya sedikit tentang materi-materi yang disajikan. Oke, materi yang akan saya sampaikan adalah dampak positif bagi siswa dalam pembelajaran online ya atau daring. Nah, itu yang akan kita sampaikan materinya ya. Oke, yang pasti kalian semua stay at home ya, selalu menjaga kesehatan ya, jangan lupa masker kalau keluar rumah, kemudian cuci tangan ya, kemudian jagalah ya kondisi tubuh kalian agar imun kalian tetap stabil dan sehat. Oke, tidak akan lama-lama lagi, marilah kita sekarang melihat kepada latar belakangnya dulu ya. Kenapa pembelajaran ini secara online begitu ya? Oke. Pada masa pandemi COVID-19 itu sangat mengejutkan sekali ya, mengejutkan sekali bagi masyarakat di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia saja ya. Karena hal itu terjadi, maka secara tiba-tiba ya kesehari-harian masyarakat, kemudian yang membawa dampak ya, yang membawa dampak di akhir aktivitasnya itu perubahan yang luar biasa ya. Dalam hal ini salah satunya adalah pendidikan ya. Di sini tentunya memang sih ya, pembelajaran di rumah itu membuat pelajar ya, kemudian tenaga pendidiknya juga ya, dan orang tua jelas ya merasa keberatan ya, karena semua lini masyarakat ya dipaksa untuk bertransformasi ya atau berpindah ya, beradaptasi dalam kondisi pandemi ini ya. Hal ini tentunya bukanlah hal yang mudah sekali ya, meskipun model pembelajaran di rumah dan di sekolah bisa dikatakan relatif sama tujuannya ya, itu sama di rumah atau di sekolah itu sama tujuannya ya. Mungkin di sini yang membedakannya adalah sarana dan prasarana yang digunakan ya. Pembelajaran secara daring itu menyisakan berbagai dampak ya. Oke, yang pertama ya, dampaknya materi yang didapat hanya sedikit ya, tidak hanya semacam kita belajar masuk ke kelas tatap muka ya. Nah, itulah salah satu dampak negatifnya adalah materi yang disampaikan ya ke siswa itu sedikit ya, terbatas sekali ya. Kemudian yang kedua di sini bisa dikatakan akses informasi pelajar yang di luar daerah terkendala dengan sinyal ya. Mungkin ada di sebagian tempat ada yang mengatakan, oh Pak, di sini sinyalnya jelek, nah, begitu ya. Maka ada semacam anekdot juga ya, di mana siswa itu dia pergi ya ke gunung ya, ke dataran yang tinggi, yang jalannya itu becek ya, karena ya hujan lah begitu ya, demi untuk mengerjakan tugas sekolahnya, karena sinyalnya itu di rumahnya itu jelek, jadi harus ke atas gunung atau bukit. Nah, itu salah satu kendala negatif yang dirasakan ketika berhadapan dengan masalah pandemi COVID-19 ini ya, 19 ini. Itu akses informasi pelajar itu terkendala dengan adanya sinyal. Yang ketiga adalah kurang efektifnya program ya pemerintah mengenai tayangan belajar dari rumah. Nah, itu salah satunya ya, salah satunya dari dampak. Mungkin ada beberapa lagi ya. Setelah menghadapi pandemi ini ya, mungkin di sini siswa harus menjalani metode pembelajaran ya jarak jauh ya, itu
kalau nggak salah itu sejak tanggal 16 Maret 2020 tahun kemarin ya. Dan kemarin ya akibat wabah ini ya. Jadi di sini ada 6 dampak negatif terhadap siswa ya. Berikut Bapak akan coba ya sebutkan ya dampak apa aja sih negatif terhadap siswa itu ya. Yang pertama ya ini yang negatifnya ya, pembelajaran jarak jauh nih ya. Yang pertama itu adalah ancaman putus sekolah anak berisiko ya. Nah, di sini ya yang pertama adalah poinnya adalah ancaman putus sekolah. Ya. Anak berisiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Nah, inilah dampak negatifnya ya. Karena kan biasanya anak pergi ke sekolah pada jam-jam pagi itu ya, kecuali hari Minggu lah, hari libur gitu ya. Nah, sekarang ya begitu ya, harus dituntut untuk bekerja ya, untuk membantu perekonomian keluarga ya, mau nggak mau ya. Kemudian yang kedua adalah penurunan capaian belajar ya. Dinas Pendidikan ya, di sini Dinas Pendidikan menemukan adanya perbedaan ya, akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh ya. Jadi ketika tatap muka kemudian dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh ya, ternyata di sini tidak ada kualitas dan akses ya. Jenjang pendidikan juga punya permasalahan yang spesifik. Nah, gitu ya. Jadi yang jelas ya penurunan capaian pembelajaran ya, karena kan tidak terpantau sepenuhnya ya, seperti pertemuan di kelas begitu ya. Kemudian yang ketiga, tanpa sekolah ya, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang terdeteksi ya, yang maksudnya yang tidak terdeteksi oleh guru. Ya mungkin karena si anak diam terus di rumah ya, kemudian kalian tidak belajar, kemudian hanya main game ya, otomatis itu membuat kesal orang tua ya. Ya jadinya akhirnya ya begitu ya, jadi orang tua marah ya, jadi ada potensinya, itu dampak negatifnya ya. Yang keempat, nah ini tadi juga disebutkan di atas adalah keterbatasan gawai atau kuota internet ya, sebagai fasilitas penunjang ya, sebagai fasilitas penunjang belajar daring ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu ya, itu ada bantuan dari pemerintah ya, yang mana bantuan tersebut ya dikhususkan untuk para siswa, guru dan mahasiswa ya, yaitu berbentuk kuota ya. Cuman kuotanya di sana itu adalah kuota belajar ya, atau ada yang yang diberikan ya, baik dari Kemendikbud atau Kemenag ya, yaitu ada kuota internet. Nah, yang mungkin dalam hal ini adalah yang mungkin yaitu keterbatasan ya, pemakaian kuota internet sebagai fasilitas penunjang daring, jadi terbatas ya. Kemudian tadi poin yang ketiga ya, sekarang poin yang keempat, dampak negatifnya itu adalah anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss ya. Dalam hal ini kegiatan belajar tatap muka di kelas menghasilkan pencapaian akademik lebih baik ya, ketimbang pembelajaran jarak jauh. Nah ini menurut opini ya, menurut pemikiran saya, bahwa kegiatan belajar tatap muka ya di kelas menghasilkan pencapaian ya, akademik lebih baik ketimbang pembelajaran jarak jauh ya, atau daring. Jadi lebih efektif itu adalah pembelajaran tatap muka ya. Kemudian yang terakhir adalah poin yang keenam, dampak negatifnya itu adalah anak kurang bersosialisasi. Jelas ya, karena ya mungkin diisolasi lah, entah itu diam di rumah. Jadi jelas antara anak dengan guru ya, mungkin dengan teman-temannya itu akan berkurang ya sosialisasinya. Nah itu mungkin dampak atau akan halnya dampak negatif yang terjadi selama pembelajaran jarak jauh. Nah itu ada dampak negatifnya. Oke, sekarang kita masuk ke poin
intinya ya, yaitu dampak positif ya pembelajaran daring online. Nah, apa sih dampak positifnya ya bagi siswa itu dalam pembelajaran online? Ya, oke. Akan halnya dampak positif pembelajaran jarak jauh adalah ya, yang pertama nih, catat. Ya, yang pertama, anak ya memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Nah, itu adalah dampak positifnya ya, karena kan setiap harinya itu si anak itu akan kalian itu akan berada di rumah ya, berada di rumah, di lingkungan rumah begitu ya. Jadi sama bapak sama ibu gitu masih berkumpul ya di sana ya, karena situasi di luar kan lagi gawat misalkan ya dengan pandemi ini ya, dengan COVID ini ya, makanya dia akan memiliki banyak waktu bersama keluarga ya di rumah. Itu poin pertama ya. Poin yang kedua adalah metode belajar yang variatif ya, ketimbang anak hanya berada di dalam kelas ya. Kini mereka lebih fleksibel ya dalam hal belajar dari rumah ya. Ya mungkin metode di sini ya, metode belajar yang variatif itu ya, ketimbang hanya di dalam kelas, ternyata ya kini mereka lebih fleksibel ya dalam pembelajaran dari rumah gitu ya. Oke, yang ketiga, kalian itu ya kalau pembelajaran daring itu akan peka dan beradaptasi dengan perubahan ya. Ya contohnya mungkin dengan kondisi semacam ini ya, si anak atau kalian itu harus mempunyai kepekaan ya, atau beradaptasi. Oh ini pembelajarannya begini ya, kita ikuti ya. Mungkin nanti kalian itu ya mudah-mudahan pandemi ini berakhir ya, kita bisa bertatap muka kembali ya seperti biasanya ya. Kemudian kalau misalkan masih dalam keadaan semacam kondisinya semacam sekarang ini, maka pembelajaran daring masih terus berlanjut ya. Artinya kita bisa menggunakan media WhatsApp sebagai media pembelajaran, kemudian internet, YouTube ya, bisa kalian nanti pelajari di sana begitu ya. Nah, itu adalah poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga adalah anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Nah, itu ya. Itu dampak positifnya dari pembelajaran jarak jauh ya. Oke, sekarang lanjut ke poin keempat ya. Poin keempat yaitu ya, mau atau tidak ya, kalian harus mengeksplor teknologi. Nah, ini ya. Jadi sebagai siswa itu ya mau nggak mau ya, dengan keadaan semacam ini ya, kita harus belajar untuk menerima ya, menerima kondisi keadaannya semacam ini begitu ya. Jadi kalian harus menyadari, kemudian harus mengeksplor juga ya. Mengeksplor itu artinya kalian itu memandang jendela ke depan, membuka lebar jendela ya. Bukan berarti jendela itu ya kamar, tapi membuka jendela pikiran ya. Kemudian harus mengikuti perkembangan dari teknologi ya, mau nggak mau ya. Semacam ya, yang tadinya tidak bisa WhatsApp ya, kemudian yang tadinya tidak tahu bagaimana cara mencari materi-materi yang ada di internet misalkan begitu ya. Nah, kalian harus bisa ya. Kalau misalkan nanti ada tugas dari guru ya, ini cari misalkan materi tentang cerita fiksi, atau misalkan cerita binatang ya dalam bahasa Inggris. Silahkan kalian cari di Google misalkan begitu ya. Nah, itu kalian harus mencarinya nanti ya, explore. Nah, ini adalah keuntungannya. Jadi mau tidak mau ya, kalian ya harus mengeksplorasi teknologi ya. Jadi jangan sampai ketinggalan juga begitu. Kemudian tadi poin keempat ya. Sekarang kita lanjutkan ke poin kelima ya. Poin kelima itu adalah di mana sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tidak ada yang merisak ya. Dalam hari ini mungkin positifnya itu
eh, ketika kalian belajar di rumah, ya, anak kalian itu merasa nyaman, ya, merasa nyaman dalam artian tidak terlalu terbebani, ya, atau mungkin ada hal-hal yang misalkan semacam bullying atau apalah gimana gitu ya. Nah itu bisa kalian terima, ya, karena kondisi semacam itu akan membuat nyaman, ya, nyaman ketika pembelajaran di jarak jauh, ya. Jadi sebagian anak itu merasa nyaman, saya enak nih belajar di rumah gitu ya. Kita explore di rumah, ya, kita membuat semacam tugas-tugas yang diberikan misalkan dari dari guru itu nanti, ya, yang akan kalian terima nanti, ya, ketika kalian belajar masuk menjadi siswa MTS Miftahul Huda, ya. Kalian nanti akan terbiasa, ya. Mungkin sebagian sudah merasakan, ya, ketika mungkin di SD-nya itu ada pembelajaran jarak jauh itu semacam apa. Nah, ya, itu salah satunya. Kalau misalkan nanti ada tugas nih, ya, oke, nanti guru kita membuat satu semacam grup, ya, di WhatsApp itu, makanya harus punya WhatsApp, ya, atau sekarang kan Android, ya, daripada kalian pergunakan untuk main game, ya, maka lebih baik dan lebih bagusnya lagi digunakan untuk pembelajaran, ya. Oke. Jadi itu salah satu beberapa dampak positif, ya, pembelajaran jarak jauh, ya. Jadi salah satunya akses akan cepat, ya. Itu apabila tentunya sinyal dan kuota ada, ya. Ya, justru kalau misalkan tidak ada sinyal atau kuota itu nggak bisa, soalnya kan yang namanya pembelajaran jarak itu yang bisa diakses, ya. Kemudian informasi juga akan cepat, ya, cepat sekali, asalkan ya begitu kalian ikuti, ya. Kalau misalkan oke, kalian ada tugas ini pembelajaran, ya, misalkan yang tadi, ya, kebetulan Bapak di sini, ya, mengajar bahasa Inggris, ya. Mungkin kalian nanti di kelas 1 itu, ya, di pembelajaran kelas 1 nanti kalian akan belajar dengan siapalah mungkin nanti, ya. Tapi yang jelasnya harus diikuti, ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya, ya, masa pandemi ini cepat berakhir, ya, dan kita bisa belajar kembali, ya, tatap muka di dalam kelas, ya. Itu nantinya akan lebih efektif lagi, ya, karena yang namanya tadi kan dampak negatifnya bahwa pembelajaran tanpa tatap muka itu akan lebih sedikit, ya, materinya itu, ya, kan, karena tidak langsung gitu, ya. Ketika memberikan tugas biasanya kan guru itu langsung menerangkannya, kemudian kita evaluasi, ya, kemudian ada tugasnya, kemudian bisa bertanya langsung, dan sekarang dalam masa ini, ya, tidak bisa semacam itu. Bisa, ya, cuman ya begitu, ya, terbatas sekali gitu. Oke, kalau misalkan kalian ada bertanya, ya, atau tidak dimengerti, ya, bisa kalian hubungi panitia, kemudian bisa tulis juga di kolom komentar, ya, kolom komentar di bawah. Ya, mudah-mudahan dalam penyampaian materi pengenalan atau matsama, ya, pengenalan masa ta'aruf sekolah MTS Miftahul Huda Al-Masudiyah ini, mudah-mudahan bisa dijadikan pengetahuan dan manfaat ke depannya, ya, buat kalian, dan kalian juga sebagai siswa, ya, calon siswa, ya, harus tentunya semangat lagi, ya, semangat untuk mengikuti pembelajaran, ya, selama menjadi siswa di MTS Miftahul Huda Al-Masudiyah, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diberikan satu kesehatan, ya, sehingga kalian semua sehat dan bisa mengikuti pembelajaran, ya, dan mendapatkan ilmu dari guru-guru di sini,
ya. Oke, dan mungkin dari Bapak cukupkan sampai di sini dulu ya. Mungkin kedepannya nanti kita akan ketemu lagi ya, mungkin dalam hal pembelajaran. Ini hanyalah penyampaian materi tentang dampak positif ya, pembelajaran jarak jauh bagi siswa ya. Bapak tadi materi tersebut silahkan kalian rangkum ya, kemudian kalian tulis dan disimak, dimengerti ya. Maksudnya itu semacam itu. Mungkin dari Bapak cukup sekian ya. Semoga hari-hari kalian itu menjadikan suatu manfaat ya buat orang-orang sekeliling kita ya. Kemudian mudah-mudahan kalian juga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Awas jangan sampai keluar rumah tidak memakai masker, kemudian cuci tangan ya, prokesnya digunakan gitu ya. Itu untuk menjaga ya agar diri kita senantiasa sehat ya. Dan satu hal lagi, positive thinking ya. Positive thinking artinya kita berpikiran positif. Nah, itu yang akan memperkuat imun tubuh kita ya, akan lebih kuat lagi. Oke? Mungkin dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy nice day. Bye bye.